Sahabat Nafis, balik lagi di Behind the Skin. Kepoin perawatan kulit kamu dengan ahlinya bersama Nofis Dermatologi. Podcast kita pada malam hari ini ditemani selalu ditemani, masih ditemani dan akan selalu ditemani oleh dua dokter kita, yaitu Dokter Jenny dari Nofis Dermatologi. Hai Dok. Halo semua, hai sahabat Nofis. Dokter Angel. Halo Silmi, Dokter Jenny, Iya. sahabat Nofis. Kita mau bahas pasti selalu masalah kulit ya Dok ya. Apa Kalau di nih? podcast ini kita mau bahas tentang masalah kulit yang sering terjadinya itu sama perempuan. Memang terjadi juga sama laki-laki, tapi kebanyakan terjadi oleh perempuan, yaitu masalah stretch mark nih Dok. Oke. Kalau dari definisinya stretch mark itu apa sih Dok? Oke. Kalau stretch mark yang gambarannya seperti guratan-guratan ya, yang pada kulitnya jadi tampak pecah, itu sebenarnya karena kolagen sama elastin yang ada di bawah kulit itu dia putus karena tidak bisa menyeimbangi misalnya kenaikan berat badan atau adanya kayak misalnya ibu hamil kayak gitu kan, itu dia tidak bisa menyeimbangi, makanya tampak di luarnya itu seperti putus-putus kulitnya, dan karena elastin sama kolagen yang ada di bawah kulitnya itu udah rusak gitu. Iya, terus ukurannya juga bervariasi ya kalau stretch mark, dan bisa terjadi di mana saja gitu, kayak lipatan ketiak, payudara, perut itu juga bisa. Nah, terus paha juga bisa. Terus dia kan panjangnya ya bervariasi, kira-kira lebarnya kurang lebih 1 cm. Terus ya seperti itulah guratan-guratan karena kumpulan lemak di bawahnya karena kurangnya elastisitas di bawah kulit kayak gitu. Oke, berarti kemungkinan apa Dok yang bisa menyebabkan stretch mark itu terjadi? Kalau menurut jurnal ya Dok ya, biasanya karena peningkatan hormon kortisol. Jadi di mana peningkatan hormon kortisol itu bisa mengurangi elastisitas pada kulit. Terus di situ juga kan karena ada beberapa faktor risiko ya terjadinya stretch mark. Yang pertama ya pasti kebanyakan pada ibu hamil. Terus yang kedua akibat penambahan berat badan atau penurunan berat badan yang drastis pada binaragawan. Terus juga karena sering menggunakan obat steroid. Terus juga penyakit-penyakit seperti hormon Cushing, seperti itu. Obat steroid itu yang kayak gimana Dok? Yang obat biasa yang diminum pada ini loh, autoimun biasanya kan minum steroid tiap hari. Kalau misalnya minum terlalu jangka panjang tuh juga sebenarnya Iya, Itu juga dapat menyebabkan stretch bisa mark. menyebabkan Berarti stretch mark. kemungkinan diet biasa kan diet tuh kebanyakan dilakukan oleh perempuan karena ingin punya penampilan yang lebih enak dilihat, bikin dia percaya diri. Tapi dengan diet yang tidak bagus. tidak Kalau bagus, misalnya dia dari dengan cara yang salah sih sebenarnya Dok ya. Iya, betul. turun terlalu drastis juga nggak, itu bisa. Juga nggak bagus. Oke. Kalau kan ada tuh Dok yang mirip sama stretch mark, itu selulit. Kalau selulit sama stretch mark itu bedanya apa Dok? Beda sih. Kalau misalnya stretch mark kan tadi gara-gara itu ya kolagen sama elastin yang di bawah kulit itu pecah, makanya jadi timbul kulit-kulitnya seperti merenggang-renggang, seperti ada garis-garis. Tapi kalau selulit itu beda. Selulit itu dia adanya lemak berlebih yang keluar ke bagian bawah kulit, jadi kayak timbul jaringan parut. Kalau misalnya penampakannya tuh seperti Kayak kulit jeruk, ya. Gambarannya seperti kulit jeruk. Sedangkan kalau yang stretch mark kan tadi yang Kayak kalau gurat. misalnya dari kulit yang luar tuh kayak ada garis-garis itu loh, kulitnya jadi kayak pecah-pecah lah kalau Iya. misalnya kita Kalau bilang. kulit jeruk kan dia pori-pori, bukan pori-pori bukan sih? Kayak bergenjal-genjal Iya, ya, bergenjal gelombang-gelombang itu kalau selulit. Nggak mulus gitu ya? Nggak Iya, mulus nggak lah, mulus. dua-duanya Kayak nggak kulit mulus jeruk. sih sebenarnya. Kayak kulit jeruk. Terus juga dari warna sih sebenarnya paling gampang bedain stretch mark dan selulit itu dari warna. Kalau stretch mark dia pasti berubah warna. Dia bisa dari merah dulu, terus merah keping-pingan, keunguan, kehitaman, bahkan lama-lama itu bisa sampai jadi warna putih ya Dok Iya, ya. betul. Kalau misalkan selulit dia itu nggak ada yang namanya perubahan warna, dia itu pasti selalu seperti warna kulit kita. Jadi dia nggak ada perubahan warna sama sekali dari awal bentuknya itu. Oke Dok. Ada nggak Dok jenis-jenis dari stretch mark? Oke, kalau jenis-jenis ada beberapa jenis ya, misalnya dari jenis warna biasanya ada yang warna merah yang biasa kita sebut sebagai strie rubra,
ada juga yang stretch mark warna putih, biasanya kita sebut striae alba. Ada juga kadang-kadang stretch mark yang warnanya itu cenderung gelap atau warna kehitaman, kita sebut striae nigra gitu. Terus juga ada ini ya dok ya, faktor-faktor lainnya dok ya, penyebab Iya, stretch betul. mark yang Ada kayak ibu berdasarkan hamil, yang pada ibu hamil itu ya dok namanya stretch mark atau striae gravidarum. Terus juga ada striae atrophi kan, itu berarti dia massa ototnya kurang, jadi dia bisa menimbulkan stretch mark. Terus juga ada apa dok, striae distense ya, Distense, betul. jadi ketarikan Iya, kulitnya, itu gara-gara ada peregangan peregangan di kulit secara yang tiba-tiba. berlebihan. Tapi sebelum seseorang mengalami stretch mark itu ada nggak dok gejala-gejala yang mungkin dirasakan oleh orang yang akan punya stretch mark gitu? Jadi dia bisa tahu ini kayaknya bakal jadi stretch mark deh gitu kak. Paling apa ya? Biasanya warnanya gatal, ya. umumnya sih gatal. Rasanya awalnya tuh gatal-gatal dulu, baru nanti mungkin muncul warna kemerahan terlebih dahulu, baru nanti akan berkembang seperti timbul garis-garis. Lama-lama nggak gatal lagi biasanya sih rata-rata. Kalau gatal kan kita biasanya udah otomatis garuk ya, Iya. ke garuk. Mungkin nggak stretch mark ini nggak terjadi kalau kita nggak garukin Enggak yang sih. gatal itu, Enggak sih. nggak ngaruh. Enggak ngaruh. Paling kalau misalnya ada garuk, jadinya luka garukan, beda lagi. Beda lagi. dengan Kalau stretch mark kan luka lukanya di stretch bawah mark. kulit. Kalau garukan kan di atas kulit. Kalau Iya. misalkan cuman goresan biasa ya nggak terjadi stretch mark. Jadi tetap ya, Beda. Iya, beda. mau digaruk nggak digaruk dia tetap jadi stretch mark. Iya. Ya, Penyebabnya dok, ya. beda. Oke dok, ada nggak dok cara untuk mencegah terjadinya stretch mark? Kalau untuk pencegahan sih ya kecuali pada ibu hamil itu tidak bisa dicegah ya. Rata-rata kalau menurut jurnal juga di atas 50% pasti ibu hamil itu akan terjadi stretch mark. Karena berat badannya juga Berat badannya juga nambah. pasti kan bertambah. Iya. Nah, kalau Mungkin untuk ada ini kali dok, pencegahannya supaya buat ibu-ibu hamil nih. Mungkin kalau misalnya emang pasti kan ada kenaikan berat badannya kalau pada di ibu hamil. Tapi coba untuk kenaikan berat badannya itu dalam rentan yang dianjurkan sama dokter kandungannya dan juga bertahap. Mungkin itu bisa menghindari. dikonsul dulu ya dok. Iya betul, itu bisa menghindari stretch mark, mungkin bisa. Oh berarti Kalau ibu misalnya hamil dia itu bisa diatur berat badannya dok? Bisa. Iya, kan harus sesuai dengan yang dianjurkan. Biasanya ada rentan gitu dari dokter spesialis kandungannya. spesialisnya, terus nanti biasanya dikonsulkan lagi ke dokter gizi khusus kandungan apakah makanan yang bisa dimakan sama ibu itu. Nah nanti kan bisa diporsikan seperti itu, jadi dia nggak bisa naik berat badannya secara drastis, nggak turun drastis juga, jadi tetap seimbang lah sampai ibu itu lahiran. Oke, mungkin itu juga hal yang bisa dikontrol, Iya. diatur gitu. Apa? Berarti memang kenapa stretch mark itu rentan terjadi sama perempuan karena mereka juga hamil, Iya, terus kebanyakan betul. juga mereka perempuan-perempuan Dieting, yang punya berat Dietnya badan. ketat biasanya sih. mereka lebih yang pengen diet. punya badan kurus. Apalagi yang minum-minum pil diet tuh. Nah itu pasti kan biasanya menurun drastis tuh dalam seminggu. Iya. Ada yang sampai 5 kilo kayak gitu kan. Nah itu bisa terjadi, pasti akan terjadi Mungkin stretch mark terjadi itu biasanya. karena kalau gemuk kan kadang kulitnya kencang, terus pas udah kurus dia kendur. Iya, Terus bisa juga nanti pas gemuk lagi itu. bisa jadi terjadi Timbul. stretch mark. Iya. Oke dok, ada nggak dok stretch mark itu bisa nggak bener-bener yang hilang gitu bekasnya? Kalau untuk hilang sepertinya Sulit bersifat ya. permanen ya. Paling kalau seiring berjalannya waktu, paling dia akan memudar. Bukan berarti sembuh, tapi dia bisa memudar dengan treatment dan juga bisa dikombinasikan dengan pakai krim seperti itu. Jadi Kalau untuk dibiarin begitu aja sih lama banget Iya. pasti untuk hilangnya. sulit sembuhnya sih. Oh, jadi sebenarnya stretch mark itu bisa untuk hilang dengan sendirinya, tapi Tapi emang perlu lama proses. banget. Iya, lama sekali. Kalau misalnya mau dipercepat ya kita butuh treatment. dan itu pun bukan hilang ya dok ya, tapi Iya, Iya. bisa menyamarkan Cuma saja. menyamarkan Ganti saja. warna. Ganti Iya, betul. warna. ganti warna. Jadi paling yang di stretch marknya itu warnanya berbeda dengan warna kulit aslinya biasanya. Pasti lebih putih biasanya. Kita ratakan lah warna kulitnya. Iya. biasanya. Biasanya ada tahap-tahapan nggak sih dok warna dari stretch mark ini pas mau mudar gitu? Nggak sih, paling tergantung ya dia awal munculnya warna apa. Yang pasti lama-lama itu akan menjadi warna putih. Dia mau merah dulu, nanti jadi merah ke unguan, atau dari hitam nanti menjadi warna putih kayak gitu. Kalau yang merah biasanya karena dia di bawah kulitnya itu ada pembuluh darah. Nanti lama-lama dia akan berubah menjadi warna putih sih. Bisa cenderung jadi kayak mengkilap gitu loh warnanya. Jadi kayak belang nggak sih dok? Iya, Dari- betul. Iya, jadi kayak Jadi belang. lebih kayak- putih lebih dari putih warna Lebih dari putih aslinya. dari warna warna betul. asli.
warnanya jadi lebih putih. Tadi kan dokter bilang bisa memudarkan stretch mark dengan treatment ya dok ya. Treatment apa aja tuh dok yang bisa memudarkan stretch mark? Oke, kalau untuk di Novi sendiri ya, kita ada yang namanya treatment laser, bisa pakai laser ya dok ya. Jadi nanti lasernya itu akan ditembakkan di mana stretch mark itu ada ya. Misalkan di perut, ya nanti kita tembakan di perut seperti itu. Terus ada juga bisa PRP ya dok ya. Tadi lasernya laser CO2 ya. Laser CO2. Terus bisa PRP atau platelet body. rich plasma. Nah itu nanti kita pisahkan sel darah putih, sel darah merahnya pasien. Nanti kita ambil plasmanya untuk disuntikan di area yang ada stretch mark seperti itu. Jadi yang kita harapkan dari si plasmanya pasien ini bantu untuk membentuk kolagen di bawah kulit supaya untuk bantu perbaikan si stretch marknya ini. Bisa juga body treat lift dok. Iya, body treat lift ya. Body treat lift Benang. juga bisa. Benangnya itu kan kandungannya kolagen. Nah itu kan kalau misalnya kita taruh di bawah kulit, kita harapkan juga Bisa merangsang, bantu, merangsang kolagen di bawah kulit. Berarti tanam benangnya di pas bawah stretch mark. marknya? Iya. Betul. Sama kita ada injeksi repair Injeksi cell. repair cell. Betul. Apa tuh dok? Untuk perbaikin jaringan. Jadi untuk perbaikan jaringan di bawah kulit kita injeksikan di area stretch marknya itu sama untuk merangsang kolagen di bawah kulit, terus juga untuk jaringan-jaringan yang rusak jadi diperbaikin gitu. Dari banyaknya treatment yang tadi dokter sebutin itu sebagai perawatan pilihan untuk orang-orang yang punya stretch mark atau memang bisa dikombinasikan dok? Maksudnya Bisa dikombinasikan dengan sih. kombinasi Kayak, pas satu pasien dengan menggunakan beberapa kombinasi treatment gitu ya. Bisa dikombinasi. Bisa. Misalkan dia mau laser dulu, terus nanti yang keduanya benang, bisa dikombinasi. Oke dok. Ada pantangan khusus nggak dok untuk orang-orang yang setelah melakukan perawatan tadi, yang treatment untuk memudarkan stretch mark ini? Kayak misalnya dia harus menjaga pola makan atau makan makanan yang mengandung apa gitu supaya mempercepat atau membantu proses penyembuhan dari stretch mark ini dok. Yang pasti sih kalau itu ya tetap kita harus jaga berat badan ya, yang pasti ya. Terus kalau misalkan untuk mencegah, biasanya kalau pada orang awal-awal biasanya bisa pakai krim dulu ya dok ya. Pakai krim retinoid, terus apa lagi dok, saya lupa deh. HA, Hyaluronic acid. Nah, terus Centella asiatica juga bisa yang ada kandungan tersebut. Tapi itu untuk yang ibu hamil juga yang nggak boleh. vitamin A itu nggak boleh ibu hamil. Kalau yang retinoid biasanya nggak lah. boleh untuk ibu hamil kayak gitu. Jadi nanti biasanya yang bukan ibu hamil boleh menggunakan krim itu, dan pasti itu nggak bisa sekali 2 kali oles langsung hilang stretch marknya. Yang pasti itu juga butuh bukan proses. sembuh. Iya, butuh proses. Butuh berapa kali tindakan dok biasanya orang-orang yang mau menghilangkan? Biasanya kita lihat dulu nih pas pasiennya datang, kita lihat kondisi stretch marknya itu separah apa. Kalau misalnya emang dia nggak terlalu parah, ya kita bisa kira-kira, dan kita kira-kiranya juga berdasarkan kunjungan pertama dia nih. Misalnya kunjungan pertama pas hasil setelah tindakan kontrol kan, pas kontrol hasilnya seperti apa. Kalau misalnya emang perbaikannya bagus banget, ya kita baru bisa hitung-hitung kira-kira dia berapa kali treatment lagi untuk bisa menyamarkan stretch marknya. Tapi kalau misalnya terlalu dalam ya mungkin agak cukup lama. Pasti cukup lama sih. Yang penting harus rutin sih, sebulan sekali ya, minimal. sebulan sekali. Berarti dia bisa mengulang treatment ini jangka waktunya sebulan sekali dok? Iya, paling lamanya, paling dekatnya ya 2 minggu. minggu. Iya. Oke. 2 minggu. Kalau stretch mark tadi nggak bisa, kalau stretch mark tadi bisa disembuhin dengan tanpa treatment tapi butuh waktu yang lama, berarti solusinya treatment ini setidaknya mempercepat. Iya betul. Mempercepat terus Memulihkan lah. Iya, memulihkan, memperbaikinya tuh Lebih cepat. Nah, prosesnya jadi kita lebih cepat, terus menyamarkannya juga jadi lebih cepat gitu. Oke dok. Untuk mendapatkan hasil kulit yang rata ya, warna yang rata. Tapi udah banyak banget dok ya orang yang memilih treatment aja untuk menghilangkan stretch mark ini. Oh, benar. Karena memang kalau menurut aku mana ada sih orang yang nyaman punya stretch mark lama di kulit ya dok ya. Minder nggak sih? Iya, jadi bikin kita nggak percaya diri. Kulitnya kan jadi belang-belang. Iya. Siapa sih yang mau belang? Jadi mendingan treatment aja di Novis Dermatologi. Di sini aja. Oke, baik sahabat Novis, sampai di sini dulu perbincangan kita mengenai masalah kulit stretch mark. Tunggu podcast kita selanjutnya hanya di Behind the Skin. Kepoin perawatan kamu dengan ahlinya bersama Novis Dermatologi.